Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Miftahul Umaroh dan sini Maula- ada teman saya. Maulana Ismail Karim. Ya, kami dari kelas 1B jurusan Tetris Fisika yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu bab ontologi. Ontologi sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya itu dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu ada naturalisme, materialisme, idealisme, hilomorfisme, dan positivisme logis. Pengertian ontologi. Ya, kamu. Pengertian ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum pembedaan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari substansi bekala. Belaka. Nah, di sini naturalisme itu mempunyai beberapa pengertian ya. Di antaranya natural itu berarti alami dan isme adalah paham. Sehingga aliran naturalisme ini dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir di bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tidak ada seorang terlahir dengan pembawaan yang buruk. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur, alam, sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natural adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran, yaitu anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam dirinya secara alami. Pendidikan hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidikan berperan sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik, serta memberikan tanggung jawab belajar pada diri anak didik sendiri. Program pendidikan di sekolah harus sesuai dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Anak didik diberi kesempatan menciptakan lingkungan belajarnya sendiri. Udah materialisme. Ya. Nah, sekarang pengertian dari materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal yang terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi,
Materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan ada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Materialisme tidak mengakui entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah, akhirnya melampau eksistensi yang kembali lagi ke dasar material primordial, abadi, dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa, mind, dan roh spirit. Istilah ini diambil dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari. Kata idealis itu dapat mengandung beberapa pengertian antara lain seseorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya. Orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Memasuki pengertian hilomorfisme. Hilomorfis atau hilomorfins adalah teori filosofis yang dikembangkan oleh Aristoteles yang menganggap wujud atau usia sebagai senyawa, materi, dan bentuk. Kata tersebut adalah istilah abad ke-19 yang dibentuk dari kata Yunani. Apa itu bacanya itu? Positivisme logis, spekulasi dan abstrak serta positif, yaitu ilmu pengetahuan didasarkan pada fakta yang didapat yang sifatnya empiris. Comte dapat dikatakan sebagai seorang tokoh bagi ilmu pengetahuan yang positif, di mana Comte mendapat dukungan dari para ilmuwan pada saat itu, karena banyak dari mereka yang berpikir positif. Bagaimana sejarah dari penyelesaian masalah naturalisme, materialisme, idealisme, hilomorfisme, dan positivisme logis? Sejarah naturalisme dari Aristotelian Thomistik. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Ia berpandangan bahwa learned heavily on the knowledge report by main science. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu, sehingga aliran ini sering disebut negativisme. Materialisme. Filsuf yang pertama kali memperkenalkan paham ini adalah Epikuros. Ia merupakan salah satu filsuf terkemuka pada masa filsafat kuno. Selain Epikuros, filsuf lain yang juga turut mengembangkan aliran filsafat ini adalah Demokritos dan Lucretius Carus. Pendapat mereka tentang materialisme dapat kita
samakan dengan materialisme yang berkembang di Prancis pada saat pencerahan. Dua karangan karya Lamettrie yang cukup terkenal mewakili paham ini adalah El-Hum Machine, manusia mesin, dan L'Homme Plante, manusia tumbuhan. Dalam waktu yang sama, di tempat lain muncul seorang Baron de Holbeck yang mengemukakan suatu materialisme ateisme. Materialisme ateisme merupakan dalam bentuk dan substansinya yang tidak mengakuinya pada Tuhan secara mutlak. Jiwa sebetulnya sama dengan fungsi-fungsi otak. Pada abad 19 muncul filsuf-filsuf materialisme asal Jerman seperti Feuerbach, Moleskine, Wagner, dan Haeckel. Merekalah yang kemudian meneruskan keberadaan materialisme. Idealisme. Arti falsafi dari kata idealisme ditentukan lebih banyak oleh arti dari kata ide daripada kata ideal. W.E. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata idealisme lebih tepat digunakan daripada idealisme. Secara ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau mind, atau jiwa, self, dan bukan benda material dan kekuatan. Hilumorfisme. Aristoteles menerapkan teorinya tentang hilumorfisme pada makhluk hidup. Dia mendefinisikan jiwa sebagai sesuatu yang membuat makhluk hidup. Hidup adalah milik makhluk hidup, sama seperti pengetahuan dan kesehatan. Oleh karena itu, jiwa dalam bentuk, yaitu prinsip atau penyebab yang menentukan dari makhluk hidup. Selanjutnya, Aristoteles mengatakan bahwa jiwa terkait dengan tubuhnya sebagai bentuk materi. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, tidak ada masalah dalam menjelaskan kesatuan tubuh dan jiwa, sebagaimana tidak ada masalah dalam menjelaskan kesatuan lilin dan bentuknya. Sebagaimana benda lilin terdiri dari lilin yang berbentuk tertentu, demikian pula makhluk hidup terdiri atas tubuh dengan sifat kehidupan, yaitu jiwanya. Atas dasar teori hilomorfiknya, Aristoteles menolak doktrin Pythagoras dan metempsikosis, mengejek gagasan bahwa sembarang jiwa dapat menempati sembarang tubuh. Silakan. Positivisme logis. Positivisme merupakan istilah yang digunakan pertama kali oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Positivisme berakar pada empirisme karena kedekatan keduanya yang menekankan logika simbolik sebagai dasar. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggris Francis Bacon. Dalam psikologi, pendekatan positif erat dikaitkan dengan behaviorisme dengan fokus pada observasi objektif sebagai dasar pembentukan umum. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang jelasnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.